Assalamualaikum Pak, selamat siang. Selamat siang Ibu. Apa yang perlu saya bantu? Gini Pak, saya ingin menyelesaikan tugas CGP Pak, udah masuk pada modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan, terutama keputusan yang bersangkutan dengan dilema etika ya kan Pak. Begini Pak, di sini kita akan berdiskusi dengan Bapak sebagai kepala sekolah saya. Bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus dilema etika ataupun bujukan moral, Pak? Baiklah Bu. Untuk mengetahui kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral itu, di mana dilema etika itu adalah merupakan suatu pengambilan keputusan yang berdasarkan benar berlawanan dengan yang benar. Sedangkan bujukan moral itu adalah pengambilan suatu keputusan berdasarkan kasus benar dengan kasus yang salah. Nah, itulah kira-kira Bu maksud daripada etika. Dilema etika dan bujukan moral itu. Oke Pak. Berarti kalau dilema etika itu yaitu pengambilan keputusan berdasarkan benar lawan benar, sedangkan bujukan moral yaitu pengambilan keputusan berdasarkan benar lawan salah ya Pak ya. Oke Pak, selama ini bagaimana cara pengambilan keputusan terutama pada kasus yang dilema etika yaitu kasus benar lawan benar itu Pak? Oke. Jadi untuk mengambil satu keputusan dilema etika ini, ya terlebih dahulu kita membuat identifikasi masalah, kemudian memanggil yang bersangkutan. Selanjutnya baru kita berdiskusi kepada pihak-pihak yang terkait supaya dalam mengambil keputusan ini tidak ada rasa kesalahan ataupun keraguan di dalam mengambil keputusannya. Iya. Ya. Oh, berarti dalam pengambilan keputusan itu nanti Bapak akan mengidentifikasi masalah dulu terutama, lalu memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengambil keputusan yang untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut ya Pak ya? Iya. Oke. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau gagasan seperti apa yang dilakukan oleh Bapak selama ini? Langkah-langkah atau gagasannya ya Pak ya? Jadi yang kita lakukan langkah-langkah untuk masalah ini yang pertama tadi sudah saya katakan harus mengidentifikasi kasus dan mempelajari dengan seksama kapan terjadi, di mana kejadiannya, dan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian setelah itu baru kita memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk saling menjelaskan permasalahan di antara kedua belah pihak. Kemudian mencari apa sebab-sebab kasus ini terjadi. Kemudian berikutnya itu baru kita berdiskusi atau bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah kasus ini, supaya dan juga harus kita berkolaborasi dengan pihak-pihak guru dan juga komite sekolah dan pihak lain yang dipandang perlu bisa terlibat dalam mengambil keputusan ini. Oh ya Pak. Oh, begitu. Berarti ada beberapa langkah ya Pak ya. Yang pertama itu mengidentifikasi kasusnya, yang kedua memanggil pihak yang terlibat dalam permasalahan itu, yang ketiga mencari sebab-sebab kasus, dan yang keempat mencari solusi melalui berkolaborasi dengan pihak komite dan guru serta pihak yang mengambil keputusan ya Pak. Selanjutnya apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Jadi untuk mengambil keputusan ini supaya lebih efektif dengan cara bermusyawarah, karena menurut saya pengambilan keputusan itu adalah kegiatan yang penuh risiko, sehingga diharapkan
dengan bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait akan mendapat suatu keputusan yang bersifat adil untuk semua pihak-pihak yang bersangkutan. Oh iya Pak, berarti nanti Bapak akan melakukan musyawarah dengan mengambil keputusan yang untuk mencapai mufakat ya Pak ya, agar tidak terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Selanjutnya Pak, apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Memang sering terjadi tantangan dalam mengambil suatu keputusan etika dilema ini, apalagi ini menyangkut suatu keadilan, karena kita membuat suatu keputusan ini harus berkeadilan di semua pihak. Ini dalam bermusyawarah sering terjadi permasalahan ini berjalan dengan alot karena masing-masing untuk membela kepentingan dan keinginan masing-masing. Inilah tantangan. Sering terjadi diskusi yang alot dalam mengambil suatu keputusan ini. Oh ya Pak, berarti tantangannya yang paling utama itu ya sulit menentukan keputusan yang adil ya Pak ya, karena masing-masing pihak memiliki kepentingan dalam keputusan tersebut ya Pak. Baiklah, jadi selanjutnya Pak, selama ini Bapak mempunyai jadwal khusus yang disediakan untuk... Jadwal khusus tidak ada, tapi ini keputusan ini bersifat urgen lah. Kalau memang dia yang harus cepat kita tangani, ya harus kita selesaikan dengan secepatnya. Jangan ditunggu-tunggu sehingga berlarut-larut nanti akan berdampak negatif kepada pihak-pihak yang terkait dan juga dampaknya kepada sekolah kita. Oh, berarti tidak ada jadwal khusus, hanya akan dilakukan pada saat kasus itu muncul dan langsung ditangani, begitu ya Pak ya? Sekarang ya, apakah ada seorang atau faktor yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus terutama dilema etika ini Pak? Ya, itu ya pastilah, karena namanya kita ada kawan-kawan di jajaran kita. Saya sering berkomunikasi dengan teman-teman guru saya, kemudian juga dari komite sekolah. Kalau memang juga belum selesai, kita undang juga pengawas sekolah dan juga dari dinas pendidikan. Ya Pak, berarti yang membantu di sini terutama adalah Dewan Guru, komite, pengawas dan juga bila perlu dari dinas pendidikan ya Pak ya. Baiklah, kemudian dari pembelajaran, dari diskusi kita hari ini Pak, pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, gitu, Pak? Ya, memang diskusi ini adalah berempat sekali, karena disinilah kita mengambil suatu keputusan itu yang benar-benar terbaik, haruslah melalui musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dan juga pihak dalam jenjang kepemimpinan yang lebih di atas, dalam hal ini pengawas sekolah, dinas pendidikan, untuk mencari suatu kesepakatan dengan berkeadilan sehingga kasus ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oh ya Pak, berarti dari pembicaraan kita hari ini pembelajarannya yaitu bahwa pengambilan keputusan itu akan lebih baik dilakukan dengan cara bermusyawarah melalui pihak-pihak yang terkait, Dewan Guru, komite, pengawas dan juga dinas pendidikan, agar menghasilkan keputusan-keputusan yang berkeadilan ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan permasalahan kasus dilema etika. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya Pak. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu, pagi juga Bu. Di sini saya meminta waktunya dalam beberapa menit ya Bu untuk melakukan diskusi dan wawancara mengenai pengambilan keputusan yang selama ini ada di TK yang Ibu pimpin, terutama pada pengambilan keputusan
dilema etika. Menurut Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah Bu, terima kasih atas kesempatan Ibu yang ingin berdiskusi kepada saya. Di sini saya sangat senang sekali karena Ibu mau berdiskusi dengan saya. Apa yang bisa saya bantu Ibu? Gini Bu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi atau mengetahui kasus dilema etika atau bujukan moral Bu? Menurut saya ya Bu, untuk mengetahui kasus yang merupakan dilema etika atau pembujukan moral, yaitu yang dimaksud dengan dilema etika adalah apabila pengambilan keputusan berdasarkan benar berlawan benar, sedangkan bujukan moral adalah pengambilan keputusan berdasarkan kasus benar lawan salah. Oh ya Bu ya, berarti kalau dilema etika itu benar lawan benar pengambilan keputusannya ya Bu ya. Tapi Iya. kalau bujukan moral antara benar lawan salah ya Bu ya. Iya. Oke baiklah Bu. Selama ini bagaimana cara pengambilan keputusan terutama pada kasus benar lawan benar atau dilema etika itu Bu? Menurut saya ya Bu, di dalam pengambilan keputusan tersebut saya berusaha untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta kejadian selanjutnya, mencari solusi dengan berbagai pertimbangan sehingga kasus dapat diselesaikan dengan secara baik. Oke Bu, berarti Ibu akan mengidentifikasi dulu masalahnya, mengumpulkan faktanya, baru mencari solusinya gitu ya Bu ya. Oke Bu. Selanjutnya langkah-langkah atau gagasan apa Bu yang harus Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang harus saya lakukan yaitu yang selama ini yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi kasus pembelajarannya dengan seksama, kapan terjadinya, di mana kejadiannya dan siapa yang terlibat. Baru setelah itu saya memanggil pihak yang terlibat untuk saling menjelaskan permasalahannya. Setelah itu mencari sebab-sebabnya mengapa kok bisa terjadi kasus tersebut. Baru mencari solusi dari permasalahan kasus dan berkolaborasi dengan pihak guru, komite dan pihak lain yang dipandang perlu dalam pengambilan keputusan tersebut supaya kasus itu bisa terselesaikan. Berarti langkah-langkahnya Bu diantaranya yaitu mengidentifikasi masalah ya kan Bu, baru memanggil pihak yang terlibat, mencari sebab-sebab kasus, lalu mencari solusi dengan bermusyawarah dan berkolaborasi dengan pihak guru dan komite serta pihak lain serta atasan yang lebih atas lagi misalnya kepala dinas mungkin ya Bu ya. Oke. Selanjutnya Bu, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu dengan bermusyawarah, karena menurut saya pengambilan keputusan ini adalah kegiatan yang penuh risiko, sehingga diharapkan dengan bermusyawarah kepada pihak-pihak sekolah, dengan pihak yang terlibat ataupun dengan pihak-pihak yang dekat dengan sekolah-sekolah termasuk wali siswa yang terlibat akan mendapatkan keputusan yang adil untuk semua pihak yang bersangkutan. Oh, berarti Ibu selalu melakukan usaha-usaha yang efektif berupa bermusyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan begitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Yang menjadi tantangan saya ya Bu dalam mengambil keputusan ini yaitu sulitnya menentukan keputusan yang adil bagi semua pihak karena biasanya musyawarah berjalan agak alot ataupun sulitlah untuk mengambil keputusan karena kan banyak masukan-masukan dari pihak-pihak yang yang berkepentingan ataupun yang yang ada dalam kasus tersebut dalam menentukan keputusan yang adil. Iya Bu, iya. Berarti memang sering terjadi tantangan Bu, sulit mengambil keputusan karena banyaknya pendapat-pendapat yang hadir daripada pihak-pihak yang berkepentingan ya Bu ya. Oke, sekarang apakah selama ini Ibu memiliki jadwal khusus untuk melakukan pengambilan keputusan Bu? Tidak ada Bu, saya tidak ada jadwal khusus kami atau untuk menyelesaikan segala
segera pada saat kasus terjadi sehingga tidak berkepanjangan, dalam arti apabila ada kasus langsung kami tangani Bu agar cepat selesai. Oh iya. Berarti kalau ada ini nggak ada pakai jadwal-jadwalan ya Bu membuat ke pengambilan keputusan. Iya. Kalau ada masalah atau kasus langsung ditangani ya Bu ya. Iya, langsung ditangani. Iya, agar tidak berkepanjangan. Oke, selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor apa yang dapat membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut dalam menyelesaikan kasus kita? Tentu ada Bu, dalam pengambilan keputusan pada setiap kasus saya bantu oleh Dewan Guru, komite, dan Bapak Pengawas Sekolah, dan yang paling ke atas lagi yaitu Dinas Pendidikan untuk membantu kasus-kasus yang ada di sekolah kami. Oh iya Bu, berarti yang membantunya adalah Dewan Guru, komite, dan juga pengawas, dan juga dalam yang ke atas lagi adalah Kepala Dinas ya Bu ya, Dinas Pendidikan. Ya, kemudian Bu, dari semua kegiatan diskusi kita pada hari ini dari mulai awal tadi sampai sekarang, apakah pembelajaran bagi Ibu atau bagi saya juga kita dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Yang saya dapatkan dalam diskusi kita hari ini ya Bu, yaitu pengambilan keputusan itu yang terbaik adalah melalui musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, yaitu dengan komite, Dewan Guru, ataupun wali-wali siswa yang ada di sekolah ini, baru, dan juga pihak dalam jenjang kepemimpinan yang lebih atas mencapai mufakat sehingga kasus dapat terselesaikan dengan baik. Iya Bu, berarti dalam pembelajaran hari ini kita sama-sama belajar bahwa sebaiknya keputusan itu diraih dengan cara bermusyawarah untuk mencari kata mufakat ya kan Bu, bersama dengan pihak-pihak terkait, terutama kita dalam pendidikan yaitu Dewan Guru dan pihak-pihak terkait lainnya seperti pengawas dan dinas pendidikan seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi pada siang hari ini. Semoga TK yang Ibu pimpin selama ini menjadi lebih maju lagi ya Bu, dengan pembelajaran dari kita bahwa pengambilan keputusan dengan dilema etika. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama Bu.